got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Perkenalkan, nama saya Reska Prianti, NIM 105391101223 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sains abad pertengahan atau zaman keemasan Islam. Sains abad pertengahan atau zaman keemasan Islam. Pendahuluannya yaitu ilmu pengetahuan pada abad pertengahan, juga dikenal sebagai zaman keemasan Islam, merupakan periode penting dalam sejarah di dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan filsafat perkembangan pesat di dunia Islam. Selama abad pertengahan, ilmuwan muslim membuat kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, fisika, dan filosofi. Ilmuwan muslim pada masa itu juga membuat kontribusi penting dalam pengembangan metode ilmiah, eksperimen, dan pengalaman yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Mereka meneliti topik-topik seperti optik, aljabar, astronomi, dan pengobatan yang membawa perubahan besar dalam pemahaman manusia tentang alam semesta dan tubuh manusia. Beberapa kontribusi utama dalam ilmu pengetahuan pada abad pertengahan termasuk ilmuwan muslim seperti ilmu Sina, Ibnu al-Haytham al-Biruni, Jabir Ibnu Hayyam, dan El-Sarawi. Ilmuwan Islam. Yang pertama, Ibnu Sina dari Uzbekistan. Nama lengkap yaitu Abu Ali Abdul Ibnu Sina adalah seorang muslim mutasila polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam, dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. Bagi banyak orang dia adalah bapak kedokteran modern. Minat utama yaitu ilmu kalam, sains dan sastra. Karya terkenal yaitu Kitab Penyembuh dan Kanun Kedokteran. Selain dokter, Ibnu Sina juga seorang hafiz filsafat Islam, ahli astronomi, ahli kimia, ahli matematika, logika, penyair, psikolog, syekh, tentara, negarawan, teolog. Yang kedua itu Ibnu al-Haytham dari Irak. Bernama lengkap Abu Ali Muhammad Ibnu al-Hasan. Ibnu al-Haytham tersebut merupakan penemuan ilmu optik. Dunia bahkan menyebutnya sebagai bapak optik. Dia adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai fisika cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli filosof barat seperti Röntgen dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Bidang yang ia minati yaitu optik, astronomi, dan matematika. Ilmuwan ketiga yaitu Al-Biruni dari Uzbekistan. Bernama lengkap Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni adalah ilmuwan muslim di bidang astronomi, farmakologi, filsafat, fisika, geodesin, geografi, geologi, kartografi, kedokteran, kimia, matematika, mekanika, metodologi, dan sejarah. Dinobatkan sebagai bapak geodesi. Sementara itu, dalam bidang optik, Al-Biruni bersama Ibnu al-Haytham telah menemukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Sedangkan dalam bidang ilmu sosial, Al-Biruni dipandang sebagai antropologi pertama di dunia. Ilmuwan keempat yaitu Jabir Ibnu Hayyan dari Iran. Nama lengkapnya yaitu Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan al-Asdi. Dianggap sebagai bapak kimia Arab dan salah satu pendiri farmasi modern.
Dia seorang polimat terkemuka, alkimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan dokter. Ilmuwan yang kelima yaitu El-Sahrawi dari Spain. Nama lengkapnya yaitu Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas As-Sarawidi. Dianggap sebagai bapak ilmu bedah. Dikenal di barat sebagai Abul Jasis. Adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Dan slide selanjutnya yaitu foto-foto para ilmuwan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.